Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan membedah El Clasico pertama musim ini ya, 2025-2026 yang barusan selesai. Dan hasilnya itu Real Madrid menang tipis yaitu 2-1 di kandangnya sendiri yaitu Santiago Bernabeu. Dan kemenangan ini kemenangan yang sangat krusial yang membawa tim asuhan Xabi Alonso itu unggul 5 poin di puncak klasemen La Liga sementara ya. Bro, pertandingan ini itu benar-benar drama taktis menurut gue. Bukan cuma soal skor, tapi soal bagaimana Xabi Alonso itu mengajar Hansi Flick tentang cara memenangkan. Bagaimana cara memenangkan pertandingan big match. Oke, bagaimana bisa tim yang hanya menguasai 31% bola itu bisa menang dan mencatatkan ekspektasi gol hingga berapa ya? 3,42 itu. Di sisi lain, Barcelona itu mendominasi possession ball hingga 69%, tapi ekspektasi gol mereka itu hanya 0,9. Ini adalah kemenangan taktik counter attack melawan obsesi position. Kita akan bedah dalam 4 segmen yang membongkar rahasia kemenangan Madrid dan kelemahan fatal Barcelona. Oke, siapkan handset kalian. Mari kita mulai bedah taktik kali ini. Oke, dengan segmen pertama dulu. Oke, segmen pertama. Mari kita bongkar strategi jeniusnya Xabi Alonso dulu ya. Xabi Alonso. Data itu menunjukkan bahwa Madrid itu hanya mencatatkan 31% possession ball. Dan ini bukan kebetulan, bro. Ini adalah jebakan taktis yang sengaja dipasang oleh Xabi Alonso. Setelah sempat dikritik karena terlalu kaku saat kalah dari rivalnya Atletico Madrid, Alonso kembali ke filosofi yang jauh lebih pragmatis untuk El Clasico kali ini. Bermain low block dan bermain low block dan counter transisi yang mematikan. Itu. Madrid itu menggunakan formasi 4-2-3-1 yang sering bertransformasi menjadi 4-4-2 saat bertahan. Biasanya kan 4-2-3-1 transformasinya 4-3-3. Sekarang transformasinya 4-4-2. Tugas kunci di sini itu ada pada Tchouaméni dan Camavinga yang menjadi tameng di depan 4 back mereka. Nah, mereka itu menciptakan kepadatan di zona 14 area di depan kotak penalti sehingga Pedri dan De Jong itu kesulitan mencari ruang. Nah, rahasia kemenangan taktis Madrid itu yang pertama itu jebakan Higuain Barcelona. Oke. Itu yang pertama. Alonso itu tahu betul kalau Hansi Flick itu akan memainkan taktik Higuainnya yang agresif dari Barcelona. Dan ia juga tahu betul kalau Barcelona itu tidak akan mengubah high press mereka seperti yang dikonfirmasi sebelumnya oleh Araujo. Itu kan. Nah, Xabi Alonso itu menggunakan Kylian Mbappe sebagai pemancing. Nah, sebagai pancingan menggunakan si Mbappe. Lihatlah statistik. Mbappe itu tercatat offset hingga kurang lebih 8 kali offset mungkin ya. Ya pokoknya kurang lebih segituan. Dan ini menunjukkan ia terus-menerus bermain di batas offset untuk menekan lini belakang Barcelona. Walaupun gol pertamanya dianulir juga ya kan. Di menit ke-14 kalau nggak salah ya.
Pada menit ke-22, ia tuh berhasil lolos dari jebakan offside tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, itu transisi kecepatan super. Nah, begitu bola direbut oleh Tchouaméni atau Camavinga yang tampil impresif di fase tengah, bola langsung diarahkan ke Jude Bellingham. Dan Bellingham itu dia tuh berperan sebagai penghubung. Dia berperan sebagai penghubung transisi yang brilian. Ya. Ia tidak perlu dribbling lama, cukup sekali sentuh ke Vinicius atau throw pass ke Mbappe, bro. Gitu. Tembakan jarak apa ya? Tembakan jarak dekat yang efektif. Madrid itu mencatatkan 23 total tembakan dan 10 shot on target. Angka ekspektasi golnya itu 3,42 ya. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar peluang mereka itu tercipta dari posisi-posisi emas di dalam kotak penalti. Seperti asis Bellingham untuk gol Mbappe dan gol Bellingham itu sendiri juga kan. Nah, dan ini itu membuktikan transisi Madrid itu lebih efektif, lebih menghasilkan peluang bersih gitu. Ya ketimbang position dominan Barcelona gitu. Xabi Alonso itu memenangkan perang taktik ini dengan apa ya? Dengan memilih menjadi tim yang reaktif dan efisien. Bukan tim yang dominan, tapi steril. Nah, gitu. Dia itu memanfaatkan kecepatan superstar di depan untuk mengekspos garis pertahanan tinggi lawan. Untuk apa ya? Mengekspos garis pertahanan tinggi Barcelona itu. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Mari kita beralih ke Barcelona asuhannya Hansi Flick. Dari statistik akhir itu terlihat jelas. Dominasi penguasaan bola sampai 69% yang berbanding terbalik dengan ekspektasi gol yang sangat rendah yaitu 0,9. Apa yang salah coba? Asisten pelatih Barcelona itu sempat berkata mereka itu harus bermain high press untuk menjaga struktur tim. Ya, mereka itu mereka menjaga struktur position mereka. Tapi mereka itu gagal menciptakan penetrasi yang berarti. Begitu. Kelemahan fatal Barcelona menurut gua yang pertama apa ya? Yang pertama itu adalah garis pertahanan terlalu tinggi. Nah, terlalu tinggi dan lambat juga dia. Ini adalah masalah taktis, masalah klasik. Back tengah Barca itu terutama Eric Garcia dan Kubarsi itu dipaksa bermain terlalu maju untuk mendukung high pressingnya Hansi Flick. Ruang antara back tengah dan kiper itu menjadi target empuk, bro. Menjadi target empuknya si Mbappe. Gol Mbappe itu adalah masterclass dari Bellingham yang menemukan yang menemukan celah di garis pertahanan Barcelona begitu. Dan kegagalan ini itu membuat Araujo harus dimasukkan di babak kedua untuk menggantikan Eric Garcia. Menunjukkan Flick itu menyadari masalah ini. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lini tengah steril. Ya meskipun Pedri dan De Jong itu menguasai bola, ya kan, mereka gagal memecahkan blok rendah Real Madrid. Mereka terlalu fokus passing horizontal di depan pertahanan Real Madrid. Hanya Fermin Lopez yang menunjukkan insting vertikal dan agresivitas untuk menusuk ke depan, dan hasilnya
Dia adalah satu-satunya yang mencetak gol untuk Barcelona. Ya kan? Begitu. Ya walaupun itu dari kesalahan Arda Güler juga. Para winger seperti Lamine Yamal, terus siapa? Marcus Rashford itu terisolasi dan dipaksa mundur terlalu dalam, terlalu jauh untuk mengambil bola dan memadamkan kecepatan mereka sendiri. Itu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, keputusan krusial yang gagal. Nah, momen kunci itu terjadi di babak kedua ketika Szczęsny itu berhasil menyelamatkan penalti, menggagalkan penalti dari si Mbappe. Nah, penalti itu seharusnya itu memberikan momentum besar bagi Barcelona. Tapi setelah itu mereka gagal memanfaatkan semangat. Gagal memanfaatkan semangat yang didapat. Pergantian pemain Ferran Torres dengan bukan Marcus Rashford, dengan Marc Casado di menit ke berapa ya? 74 mungkin ya. Itu menunjukkan Flick itu putus asa. Walaupun bukan si Flick, mungkin pengganti si Flick itu menambah menambah tenaga untuk lini tengah. Namun justru itu membuat serangan semakin tumpul di sepertiga akhir. Hansi Flick itu tetap setia pada filosofi position dan high press-nya di Bernabeu untuk kali ini. Cuman sayangnya Xabi Alonso itu mempersiapkan jebakan yang sempurna untuk taktiknya si Hansi Flick tersebut. Begitu. Barcelona itu terlihat seperti memiliki bola, tapi Madrid lah yang mengontrol tempo dan kualitas peluang yang tercipta. Begitu bro. Itu. Oke, kita beralih ke segmen ketiga. Ya. Jika El Clasico ini adalah pertunjukan teater, maka Jude Bellingham itu adalah pemeran utamanya. Dia kembali ke performa terbaiknya setelah cedera ringan dan menjadi match of the match dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Ya. Madrid itu pemenang match up-nya. Jude Bellingham, kita bahas Jude Bellingham dulu. Jude Bellingham itu ratingnya 8,3. Dialah pembeda. Diposisikan sebagai attacking midfielder di halfback kanan. Bellingham itu sering bergerak bebas. Ya, sering bergerak bebas. Asisnya untuk Mbappe di menit ke berapa ya? 22 ini adalah masterclass visi dan eksekusi. Gerakannya yang tiba-tiba menusuk ke kotak penalti di menit ke berapa dia mencetak gol? Menit ke 43 kalau nggak salah. Di mana ia mencetak gol. Menunjukkan insting strikernya yang tak tertandingi. Dia memenangkan duel melawan Pedri dan De Jong. Jantungnya jantungnya tengah Barcelona gitu. Oke, Bellingham kita udah bahas. Sekarang Mbappe meskipun sering offset, Mbappe tetap mematikan, bro. Golnya itu menunjukkan timing lari yang sempurna dan finishing yang klinis. Ia menjadi ancaman konstan yang menyerap perhatian seluruh pertahanan Barcelona. 6 gol dan 4 dari 4 El Clasico terakhir, kan? Mbappe ini adalah El Clasico paling killer, pemain El Clasico paling killer sejati untuk saat ini. Oke, Mbappe itu. Sekarang Carreras tampil disiplin dia. Dalam bertahan berhasil meredam dampak Lamine Yamal di sayap. Transisi passingnya itu juga membuat Madrid membantu Real Madrid keluar dari tekanan Barcelona atau tekanan dari Lamine Yamal. Kalau Madrid udah, sekarang Barcelona.
Barcelona yang harus dievaluasi pertama menurut gua nih, Lamine Yamal ratingnya itu paling rendah. Cuman sayang sekali wonderkid ini itu tidak mampu menciptakan dampak. Ia terisolasi dan pergerakannya itu mudah dibaca oleh Carreras dan Camavinga yang sering membantu di pertahanan juga kan. Nah, itu Lamine Yamal. Sekarang Marcus Rashford sama seperti Lamine Yamal. Sama, Bro. Rashford itu apa ya? Terbungkam dia. Ya, ia hanya apa ya? Ia hanya sesekali menciptakan ancaman doang. Satu kali memberikan ancaman namun tidak punya ruang untuk berlari karena Madrid bertahan sangat dalam. Sangat bagus pertahanan Madrid. Mungkin transfer ini itu belum apa ya, membuahkan hasil yang optimal di match kali ini ya. Ya walaupun dia satu assist juga kan ke si Fermin loh. Sekarang Arda Güler. Arda Güler itu digantikan di menit ke-66. Performanya emang mengecewakan. Kesalahan apa ya, turnovernya di lini tengah saat babak pertama itu menjadi awal mula golnya si Fermin Lopez. Dan momen ini itu menunjukkan bahwa tekanan di El Clasico itu terlalu berat untuk pemain muda seperti dia. Sekaligus memberikan poin bagi El Barca. Begitu. Dan ini itu adalah malam di mana bintang-bintang Real Madrid itu bersinar lebih terang. Ya, bersinar lebih terang. Bellingham itu bukan hanya mencetak gol dan assist, tapi juga mengontrol intensitas pertandingan sesuai keinginan Xabi Alonso. Kita beralih ke segmen terakhir. Kemenangan 2-1 ini bukan sekedar 3 poin, bro. Ini adalah pernyataan tegas di awal musim La Liga ini. Di awal musim ini ya, di La Liga. Dampaknya itu kemenangan Madrid yaitu 27 poin. Yang pertama dampaknya itu jaraknya 5 poin. Madrid kini memimpin Barcelona dengan selisih 5 poin. 20 versus 22 ya kan. Di pekan ke-10. Dan ini adalah margin yang signifikan di La Liga. Dan kemenangan ini itu memberikan tekanan psikologis yang besar kepada Barcelona. Itu yang pertama. Yang kedua, validasi Xabi Alonso. Alonso itu telah membuktikan ia tuh mampu mengalahkan pelatih kaliber Hansi Flick dalam duel taktik big match. Ia itu menunjukkan fleksibilitas dengan memilih efisiensi serangan balik daripada dominasi position. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, itu ketergantungan Bellingham dan Mbappe. Ya meskipun apa ya, Alonso pernah mengatakan Madrid tidak bergantung pada Mbappe. Dia pernah mengatakan kayak gitu. Cuman statistik itu mengatakan sebaliknya, bro. Mengatakan sebaliknya. Madrid akan terus mengandalkan chemistry antara Bellingham dan Mbappe untuk sisa musim ini. Begitu. Kalau tadi kita bahas dampaknya Madrid, sekarang kita bahas dampaknya kekalahan Barcelona dengan poin 22 poin. Ya, itu. Yang pertama, dampak dari Barcelona itu keraguan taktisnya Hansi Flick. Kekalahan ini itu pasti akan muncul kembali perdebatan tentang highline-nya si Hansi Flick. Apakah taktik ini terlalu beresiko di La Liga yang dihuni oleh striker cepat Mbappe dan Vinicius, ya kan? Dan Flick dan staffnya mungkin ya, itu harus menemukan cara untuk menjaga intensitas pressing sambil memperbaiki di
lini pertahanan mungkin ya, lini belakang. Masuknya si Araujo di babak kedua itu harusnya menjadi starter di pertandingan kali ini menurut gua ya. Buat buat apa? Ya buat meredam kecepatan si Mbappe dan Vinicius. Secara kan si Araujo itu punya punya kecepatan, badannya gede, mungkin aja bisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kurangnya killer instinct. Barcelona itu mendominasi dalam position tapi miskin peluang bersih. Mereka membutuhkan Dani Olmo atau Fermin Lopez untuk lebih sering menusuk, bukan hanya pressing di luar kotak penalti saja. Itu yang kedua dari Barcelona dampaknya. Sekarang itu dampak dari Barcelona yang ketiga, masalah lini tengah. Pedri dan De Jong itu harus menemukan cara untuk memenangkan duel fisik melawan Tchouaméni dan Camavinga. Mungkin itu dampaknya dari Barcelona. Dengan Real Madrid di puncak klasemen, itu mereka kini berada dalam posisi sangat kuat untuk mengendalikan perebutan gelar juara. Ya, Barcelona itu harus segera bangkit dan memenangkan semua pertandingan sisa di bulan November dan bulan Desember untuk menutupi selisih 5 poin ini sebelum sebelum jeda musim dingin ini ya. Jika Madrid terus efisien dan Bellingham tetap bugar, gelar La Liga musim 2025-2026 kemungkinan besar itu akan kembali ke Bernabeu. Kalau menurut gua ya. Ya, mungkin itu aja. Itu dia bedah total kita semua pertandingan yang dimenangkan oleh taktik efisiensi dan bakat individu Jude Bellingham. Gimana menurut kalian? Apakah Alonso itu adalah pelatih terbaik di dunia saat ini? Tulis komentar, like video ini, dan jangan lupa subscribe untuk analisis post-match mendalam lainnya. Ya, menurut gua di channel ini. Sampai jumpa di ulasan-ulasan berikutnya menurut gua. Vamos!